Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tabassumuka utawi mesem sira, tersenyum fi wajhi akhika ing dalam wajahe sedulur sira. Artinya kamu bermuka cerah, senyum di depan orang lain, iku sedekah koyok sedekah. Artinya mendapat pahala sebagaimana sedekah. Jadi usahakan kamu punya wajah ini ekspresinya yang menyenangkan. Ngoco meneng-menengi ngoco wasno mesem. Raimu cek ketok seger ya. Hendaknya kamu berusaha senyum yang Pepsodent. Nah, sing lurus nolak senyum. Senyumnya perlu perlu dilatih. Hendaknya kamu bisa senyum yang menarik. Makanya lek ngoco iku terus ojo goleki kukul lah. Ngoco wasno bibirmu lah 1 senti kanan 1 senti kiri. Lek perlu nggo garisan kurang ompo. Supaya wajahmu menyenangkan. Orang yang wajahnya cerah, wajahnya senyum ya, ini akan disenangi orang. Salah satu kunci cara bergaul, hendaknya orang itu punya wajah yang menyenangkan, wajah yang cerah, terus ucapan yang lembut ya. Masih wong itu pinter tapi ketus, nggak disukai orang ya. Ataupun orang itu ahli ibadah tapi galak, ya orang tidak senang ya. Sekarang ini kan ada orang yang kayak gitu itu, jenggot itu badu kosong, nyeneni nang wong. Itu bukan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu batuknya tidak gosong, jidatnya kanjeng Nabi tidak gosong. Lagi ono wong jidate gosong, merengut, mendelik, iku mboniru sapa ya? Jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu wajahnya itu Masya Allah, tidak ada wajah seindah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang melihat wajah Nabi itu seperti melihat rembulan ya. Bahkan lebih baik ya. Tidak ada wajah mencurengnya, tidak ada mencucunya, tidak ada. Wajah Nabi itu wajah yang menyenangkan. Siapa orang melihat kanjeng Nabi pasti langsung senang ya. Wajahnya itu tidak ada misteri gitu. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzab. Siapa orang lihat wajahnya itu jelas, tidak ada ragu, tidak ada kelihatan wajah yang bohong, nggak ada. Wong itu tukang gorong kan sekitar wajahnya selintutan, ngadepnya nang isor, gak iso, tidak bisa menatap ke depan karena dia itu penuh misteri. Sementara wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajah yang clear ya. Tidak ada yang disembunyikan. Makanya berusahalah orang ini hidupnya yang jelas, sehingga tidak ada yang ditakutkan. Wajah yang senyum itu sedekah. Wa amruka utai perintah sira bil ma'rufi kelawan bagus, wa nahyuka lan nyegah sira anil mungkari sanging mungkar, iku sedekatun ya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Kepedulianmu pada kebaikan ya. Ada orang tidak jamaah, kamu ajak jamaah ya. Ada anak kok tidak ngaji, kamu ajak ngaji.
Oh ada teman ini mau bolos, kamu cegah, jangan bolos, jangan pergi warnet, jangan apa yang jelek kamu cegah. Itu sedekah ya. Siapa orang peduli dengan kebaikan, itu juga seperti pahala sedekah ya. Jadi sedekah rek anak konco kok nakal jok ngono. Ayo ngaji, ayo sholat, ajaklah temanmu berbuat baik. Itu sedekah. Wa irsaduka utai oleh nuduhi sira, nuduhaken sira ar-rajula ing wong lanang fi ardil dhalali ing dalem bumi kesasar, laka kedue sira iku sedekahun ya sedekah ya. Kamu menunjukkan orang tersesat ya. Orang tersesat kamu kasih petunjuk, mau pergi ke sana dia keliru, kasih dia petunjuk, ojo malah disasarno ya. Jadi kalau ada orang kok tanya, Pak jalan nganu kemana? Oh situ. Gondal ki pundi Pak? Mriko. Ojo gondal ki pundi? Balik ngalor. Oh iku jenenge ngapu sih. Hendaknya kamu ini tunjukkan. Kalau ada orang tersesat, berilah dia petunjuk ya. Itu sedekah ya. Menunjukkan orang lain yang tersesat juga sedekah. Wa nadruka wa imatatuka lan oleh nyingkrehaken sira, nyingkrehaken al-adza ing piloro. Maksudnya menghilangkan sesuatu yang mencelakakan. Al-adza ing piloro, al-hajara ing watu, wasyauka lan ri ya. Kamu menghilangkan batu, beling, duri, wal azmalan balung, tulang, anitoriki saking dalan, laka kedui sira iku sedekahun ya sedekah. Jadi sedekah yang enteng ya, tidak pakai duit. Bersihkan apa yang bisa mengganggu orang lain. Kamu lihat, oh itu ada bungkus apa itu keleleran. Peduli sampah barang ini barang. Ayo kita semua ini peduli kebersihan ya. Di pondok, di kamar, di jeding, dimanapun kamu lihat ada sampah, ada kotoran, ambil, masukkan kotak. Itu sedekah ya. Apalagi itu berupa benda yang membahayakan, paku, duri, pinggirkan deh. Kalaupun tidak mengenai kamu, juga supaya tidak mengenai orang lain. Kamu berbuat untuk membersihkan jalan, kamar, jeding, itu semua adalah sedekah. Jadi ini tolong saling peduli ya. Termasuk kamu matikan keran. Kalau keluar dari jeding, biasakan mematikan keran. Kalau kamu keluar gak dimatikan, nunggu belakangnya, belakangnya juga nunggu belakangnya, akhirnya gak ditutup. Padahal air itu mahal. Air itu nikmat yang besar ya. Jangan menyia-nyiakan air. Tolong dijaga betul ya. Air ini mahal ya. Saya masih lihat itu di kamar tahfidz. Mana anak kamar tahfidz ya? Matikan keran. Nah, jangan membiarkan keran terbuka. Hadis sahih rawahul Bukhari. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna nasa ma'adina. Tajiduna bakal nemu sira kabeh an-nasa ing menungso ma'adina ing kaya pira-pira sumberan ya, madan. Atau
Artinya manusia ini lihat dari sumberan aslinya itu loh. Kalau pohon itu oyotnya, manusia ini dilihat dari ma'adin, sumbernya dari mana gitu. Orang ini kalau aslinya baik, ya tumbuhnya baik gitu. Fa khiyaruhum mongko te bagusin nas fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah iku khiyaruhum bagusin nas fil islami ing dalam mongso agama Islam. Artinya ini orang ini lihat dari keturunannya juga bisa begitu. Sumbernya itu asalnya ya. Biasanya orang itu kalau keturunan orang baik, ya ke bawahnya jadi baik gitu. Meskipun juga ini tidak 100% ya. Ada juga anaknya orang baik yang tidak baik. Contohnya Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an ya. Anak Nabi tapi durhaka. Nabi Adam juga anaknya ada yang Qabil, ada yang Habil ya. Tetapi orang ini biasanya pohon jatuh tidak jauh dari keliru ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon ya. Pohon jatuh ya apa ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya orang itu bapaknya begitu, anaknya begitu gitu. Makanya kamu harus membangun. Kalau kamu rajin, baik, mungkin anakmu besok juga begitu. Tapi kalau kamu harus gelundung, belar, ya anakmu besok ya 2 kali lipat. Tambah nemen. Biasanya begitu. Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu seperti sumberan. Maksudnya dari dasarnya, dari manusia itu akan melihat dari asal usulnya, gitu loh, kira-kira begitu. Nenek moyangnya. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka yang dulu nenek moyangnya bagus waktu jahiliyah, mereka jadi orang baik juga dalam era agama Islam. Idza faqahu, tapi nalikane ngerti agama sapa nas. Nasab saja tidak cukup. Sumber asal atau keturunan yang baik itu saja tidak cukup. Ada kata-kata idza faqahu, nalikane ngerti fikih, ngerti agama sapa nas ya. Jadi orang ini nasab yang baik ditambah dengan pendidikan yang baik ya. Kalau hanya nasab baik, ya ini bisa jadi berubah ya. Ada orang bapaknya hebat, anaknya ya biasa-biasa. Ada juga. Walaupun menurut kitab taklim banyak sekali orang ulama itu anaknya pinter. Karena apa? Bapaknya berkonsentrasi mendidik anak orang lain sehingga dibalas oleh Allah anaknya jadi orang pintar. Ini secara apa itu garis barokah. Tetapi terkadang juga ada ya anak kiai tapi gak kena ya ono. Ya contohnya anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh bapaknya Nabi, anaknya tidak iman. Na'udzubillah. Makanya jangan membanggakan keturunan. Keturunan yang baik ditambah pendidikan yang baik, lah itu baru ya. Jangan sampai anaknya macan jadi kerah. Bapaknya hebat, anaknya blokon. Nah, ini jenenge anaknya macan jadi ketek. Anaknya macan ya kudu jadi macan. Artinya orang itu kalau bapaknya hebat, anaknya juga harus berusaha menjadi baik, menjadi hebat ya. Jangan hanya mengandalkan nasab nenek moyangnya.
Terus dia watajiduna sarran nasi watajiduna khairan nasi fi hadha sya'ni asadduhum lahu karahiyatan qabla ayyaqa fi watajiduna lan bakal nemu sira kabeh khairan nasi ing luwih bagus menungso fi hadza sya'ni ing dalam ikilah perkara maksudnya agama Islam niki asaddahum ing luwih banget nas lahu maring Islam ada sya'an apane karahiyatan bencine qabla ayyaqa asa durunge tumiba sapa man fihi ing dalam hadza sya'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan nemui orang yang dulunya benci Islam menjadi orang yang paling baik dalam agama Islam. Artinya manusia ini bisa berubah jadi baik ya. Tajiduna khairan nas fi hadza sya'n. Engkau akan menemukan orang-orang terbaik dalam agama Islam ini, orang-orang yang asadduhum lahu karahiyatan, dulunya paling benci. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dulunya pembenci Kanjeng Nabi ya. Sayyidina Umar dulu ingin membunuh Kanjeng Nabi, tapi setelah masuk Islam menjadi orang yang sangat mencintai Kanjeng Nabi, sampai beliau dikubur di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia ini jangan dilihat sekarang ya. Mungkin saja dia akan berubah besok. Makanya kita ini jangan sombong dan jangan merendahkan orang lain. Buktinya Sayyidina Umar ini loh, dulu orang yang benci Nabi ya, kasar, terus berubah jadi mencintai Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid itu dulu pasukan perang musuh. Khalid bin Walid hampir saja bisa mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian berbalik setelah masuk Islam menjadi pasukan elit dari pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini jangan dilihat masa lalunya ya. Bisa jadi masa lalunya jelek, bisa jadi masa lalunya hitam, tapi masa depannya putih ya. Jadi kamu jangan terbelenggu masa lalu. Meskipun masa lalumu hitam, tapi masa depanmu masih putih ya. Kamu harus mengubah ya. Jangan Allahumma salli Muhammad. Jangan terbelenggu oleh masa lalu ya. Sahabat Nabi yang hebat-hebat ya. Salah satunya ya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid. Itu orang yang dulunya membenci Nabi tapi berubah menjadi pencinta Kanjeng Nabi. Watajiduna syarran nasi yaumal qiyamah. Watajiduna lan bakal nemu sira kabeh syarran nasi ing luwih olone menungso yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Indallahi ing dalem ngersane Allah zal wajhaini ing wong kang duweni rai loro, orang yang bermuka dua atau orang munafik ya. Besok kamu akan melihat orang yang paling jelek di hari kiamat adalah orang munafik ya. Munafik ini innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang paling dalam ya, paling jeru. Karena apa? Dia ini tidak jujur ya, bohong.
Alladzi rupane wong yakti kang tumeka sapa alladzi haula'i mengkono kaum biwajin kelan wajah siji wa haula'i lan mengkono kaum biwajin kelan wajah kang liya. Orang yang bermuka dua, kayak kono, koyok kono, kayak gini, melok gini, ngaten. Orang yang tidak konsekuen, ya. Kelihatannya kalau di sana ya bela sana, di sini bela sini. Ono orang Islam melok Islam, ono PKI melok PKI. Ya, ini tidak boleh. Ini orang yang pembohong. Ya. Itu akan terburuk kelak di hari kiamat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ini hadis sahih. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajat an-nar wal jannah. Tahajat debatan. Apa an-naru neraka wal jannatu lan suwarga. Surga dan neraka ini berdebat. Ya ini debat imajiner ya. Maksudnya bukan berarti surga itu punya mulut terus ngamuk mboten ya. Ini debatan artinya debat secara logika antara surga dan neraka. Faqalat mongko dawuh sapa an-naru neraka. Usirtu den pilihaken ingsun bil mutakabbirina klan pira-pira wong kang gumedhe wal mutajabbarina lan wong kang murba wesiso. Murba wesiso itu orang yang semena-mena. Jadi surga dan neraka ini membandingkan kehebatannya masing-masing. Ini tapi secara majaz ya. Ini bahasa kiasan ya. Seakan-akan surga dan neraka ini ada persaingan ya. Allah yang memberikan keistimewaan masing-masing ya. Masing-masing punya kehebatan ya. Surga dan neraka ini seandainya bicara itu saling bangga. Yang pertama neraka mengatakan usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Saya ini tempat VIP katanya neraka. Yang masuk di tempat saya ini para bos, rojo-rojo, jenderal-jenderal, penggede-penggede yang zalim ya. Besok orang-orang yang sewenang-wenang ya, orang-orang zalim yang di dunia ini gagah, yang di dunia ini semena-mena, besok akan dikerangkeng di neraka. Makanya neraka ini bangga, saya ini tempatnya orang hebat. Itu Hitler ada di sini. Siapa lagi itu? Jenderal-jenderal PKI itu ada di sini. Mau cecung sama mana itu? Pemimpin Mao, pemimpin Khmer Merah, pembunuh-pembunuh itu yang dulu di dunia gagah perkasa, sini semua kandang di tempat saya. Katanya neraka. Wa qala dan ngucap sapa al jannatu swarga, surga menjawab famali yadkhuluni illa du'afaun nas. Famau ta apa iku li kedu ingsun la yadkhulu ora mlebuni ing ingsun sapa illa du'afau angin pira-pira wong apes. Surga mengatakan yang masuk di tempat saya ini orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dizolimi masuk di tempat saya. Sing gagah-gagah masuk di neraka. Wasaqatuhum lan wong reruntuhane nas, maksudnya orang-orang hina, orang-orang lemah. Wa ajzuhum lan wong apesin nas. Neraka ini mengeluarkan unek-uneknya. Saya ini dimasuki orang-orang melarat-melarat. Sebab besok sing mlebu swarga niku wong melarat dhisik rek. Jadi kalau kamu ditakdirkan jadi orang miskin, kamu harus bangga.
besok kamu masuk surga. Lek mlebu. Lek mlebu swarga. Besok orang kaya dan miskin sama-sama masuk surga. Yang miskin masuk duluan ya. Orang miskin yang jujur, orang miskin yang ikhlas, yang tidak durhaka, ini besok masuk surga lebih dulu rek. Jadi kalau kamu kok takdir miskin, kamu harus semakin rajin ibadah. Moga-moga besok lebih cepat masuk surga. Karena besok orang miskin ini 500 tahun sebelum orang kaya sudah di surga dulu. Jadi sing wong melarat-melarat, sing wong gembel-gembel, wis besok wis mlebu swarga, wis widodari, wis indohoe, wis enak-enak, sugi-sugi menghadapi pengadilan. Karena kan hartanya banyak, sik dihitung, sik totalan. Wong sugih ngake tanggung jawab rek. Dadi besok wong sugih nu sik kate mlebu swarga melewati proses. Sing melarat kan duwe apa-apa. Kon duwe apa? Gak duwe apa-apa. Ya wis mlebu. Anggungannya enteng. Sama dengan kalau kamu mau naik pesawat ya. Yang bawa koper besar, ya pemeriksaan lebih sulit. Mari diperiksa, dibuka. Sing gak apa-apa, ya lewat langsung. Lah wong miskin ini ngoten. Orang miskin yang baik loh ya. Besok masuk surga itu tanpa pemeriksaan. Cepat, karena kan dia rangsel, kan dia apa-apa, sandal japit, mlebu dhisik. Wong sugih hitung-hitungan, iki oleh ndi, iki apa, mesti dihitung-hitung. Makanya jangan sedih kalau jadi orang miskin. Orang miskin ini penduduk surga deh. Orang-orang lemah, orang-orang teraniaya, itu semua calon penduduk surga. Maka kita ini harus senang berteman orang miskin. Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu mencintai orang miskin, mencintai anak yatim, janda-janda, janda tua loh, sehingga tak berdaya itu ya. Itu semua orang-orang itu dicintai Rasulullah SAW. Karena mereka itu ya akan menjadi tuan kelak di surga. Mereka akan lebih dulu di surga. Jangan menghina orang miskin ya. Jangan dihina pengemis. Bisa jadi mereka itu besok lebih cepat masuk surga. Faqala dawu sapa Allah Ta'ala lil jannati maring swarga, innama anti angin mesti utai sira iku rahmati rahmat ingsun. Arhamu melasi ingsun bika kelawan sira man ing wong asyau kang karep ingsun min ibadi sangi pira-pira kawula ingsun. Allah mengatakan pada surga, kamu jangan kecil hati. Walaupun pendudukmu itu adalah orang-orang miskin ya. Walaupun penduduk surga itu orang-orang lemah, tapi itulah tempat rahmatku, itulah kasih sayangku. Sementara neraka, wa qala linar, qala dawu sapa Allah linari maring neraka, innama anta angin pusna utai sira iku adzabi siksa ingsun. Kamu memang saya ciptakan untuk menjadi siksaan iku. Wa adzibu nyiksa ingsun bika kelan sira man ing wong asya'u kang ngersakaken ingsun min ibadi sing pira-pira kawula ingsun. Neraka kamu memang saya beri tempat spesial untuk orang sombong-sombong itu, untuk presiden-presiden yang di dunianya hebat, yang mewah tapi semena-mena ya. Nah itu besok kamu akan di situ. Orang top-top termasuk selebritis, silit merintis. Sing saiki gek dunya mewah-mewah, glamor ya. Bayangkan hari ini keadaan sedih ini masih artis-artis masih pamer mobil, pamer rumah, pamer istri, apalah. Itu orang-orang yang tidak peka-peka itu bisa itu dicos Gusti Allah ya. Orang-orang yang dipilih untuk disiksa Allah. Walikuli wahidatin te saben-saben suci min kuma saking sira loro jannah wan nar mil uha utawi kebak-kebake kula wahidah. Masing-masing oleh Allah akan diberi
penduduk full. Surga besok full, neraka juga full. Masing-masing penuh, jok khawatir. Fa aman naru anapun tain neraka iku fala tamtaliu ora kebek apa nar. Neraka tidak akan penuh hatta ya doa sehingga nyele sapa Allah qadamahu ing kekuasaane Allah alaiha maring nar fadzaqul dahu sapa Allah qad cukup. Nah, wis. Jadi neraka ini maunya nambah penghuni terus. Karena orang ini mau masuk surga ini kan lewati neraka kan. Illa waridua. Semua orang ini mau ke surga ini mesti melewati neraka dulu deh. Jadi kamu jangan berharap langsung ke surga. Ada proses melewati neraka. Itu yang disebut dengan syiratal mustaqim. Akan melewati syirat. Orang nanti akan melewati jembatan di atas neraka. Siapa yang amalnya rajin, besok dia akan melewat seperti kilat, lap langsung sampai. Karena dia di dunia ibadahnya juga kilat. Lah sehingga dunia ini males kendu jamaah ngenteni komat, ngaji ngenteni absen iki isu yang akan tinang swarga kendu kledu kayak keong. Siapa orang yang amalnya cepat besok masuk surga juga dengan cepat. Siapa ibadahnya lambat ya lambat. Nah, semua orang akan melalui proses melewati neraka. Dan neraka ini guandol rek. Sudah dorong liwat kayak gelatuk swaut cemplung. Kayak cemplung, kayak melaku didik cemplung. Jadi neraka itu guandoli wong itu. Diguandoli. Nanti wong wis melaku kangelan guandol celung. Sampai Gusti Allah stop wis bek. Lek enggak yo mlebu kabeh kok iki, mlebu kabeh. Arek dendeng-dendeng iki blung. Tapi oleh Allah sampai di stop, stop full. Kot. Karena kulung kejap sapa niku wau nar kot cukup. Karena oleh Allah sudah diinjak, stop. Faunalika yang dalam mengkono tamtali niku tamtali udah dikebek apa nar. Wayan zawilan numpuk sapa ba'dua sebagabehane mengkono ahlunar ila ba'din maring sebagian kang liya. Jadi besok neraka ini penuh duluan. Karena orang mau ke surga melewati neraka. Sampai tumpuk-tumpuk besok ini. Karena neraka itu terus blek sampai penuh sampai ditumpuk-tumpuk kayak iwak pindang. Neraka nih. Sebab wong-wong iku kabeh rebutan mlebu neraka. Lah iku maksiate gak gelem leren. Niku mempercepat tiket menuju ke neraka. Wala yadrimuna al-awra zalim sapa Allah min khalqi saking makhluki Allah ahadan ing wong suwiji. Allah tidak zalim ya. Yang masuk neraka itu memang berhak. Memang dia pilih tiket masuk ke neraka. Wa amal jannatu ana pun te swarga ku fa innallaha sa'adina Allah iku yunsi ndati akan sapa Allah laha maring jannah khalqan ing makhluk. Orang-orang yang masuk surga itu memang orang yang dipilih oleh Allah ya. Memang diciptakan untuk sebagai penduduk surga. Nah, muka-muka kita semua ini termasuk calon penduduk surga. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita besok akan berbaris di belakang guru kita. Ini pentingnya ngaji nih. Kita ini akan baris di belakang guru kita. Guru kita berbaris di belakang gurunya. Gurunya di belakang gurunya. Sambung sampai kanjeng Nabi. Lah muka-muka besok nih kita ini rombongan nih. Besok orang masuk surga itu zumara. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara.
Orang-orang beriman besok akan dikiring masuk surga rombongan. Nah, kula dari rombongan sinten? Saya ikut rombongan guru saya. Ayah saya. Ayah saya ini muridnya Kiai Romli. Kiai Romli muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan muridnya ini tembus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua baris di belakang Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.